dampaknya memberikan efek domino kemana-mana. Oleh sebab itu ya inovasi menjadi satu hal, keberanian untuk mandiri juga satu hal yang lain. Mandirian salah satunya ya tentu saja ini aspek yang sangat penting adalah bagaimana mengembalikan, ini bukan kita bernostalgia dengan zaman Pak Harto ya, kemandirian swasembada pangan gitu ya, tetapi juga ini kemauan baik pemerintah untuk merawat Republik ini sebagai negara agraris, tapi ironinya di negeri agraris ini segala hal impor ya, segala macam sembako 9 pokok hidup itu impor. Nah ini tentu saja tidak menguntungkan kehidupan pertanian di Indonesia. Kedelai impor, gandum impor, beras impor, ikan impor, sampai garam pun impor. Ya memang hitung-hitungannya paling gampang ya, kalau menanam padi ya paling cepat ya 4 bulan lah itu baru panen lah. Kalau impor tinggal tekan tombol, nanti harga aslinya berapa, dijual berapa. Nah selisihnya itu kalau impornya jutaan ton ya tinggal dikalikan saja. Ini tentu tidak sehat ya. Kita harus belajar dari tetangga kita, khususnya Thailand misalnya begitu ya. Atau juga ini ironi bagaimana Singapura yang tidak punya laut, tidak punya tambang, tidak ini, tapi menguasai segala-galanya. Nah ini adalah soal pengelolaan. Jadi kembali pada antara kemandirian dan inovasi. Jadi kemandirian tanpa inovasi ya omong kosong. Inovasi tanpa kemandirian juga omong kosong. Ketergantungan kepada negara-negara lain ini menjadi masalah. Ya tadi sudah disebut juga bagaimana paradoks ya, bahwa rupiah terhimpit oleh dolar yang tadi disebut mungkin sudah 18.000 sekian gitu ya. Diwanti-wanti kalau sampai dolarnya 20.000 itu mungkin nanti ada geger-gegeran ya, naudzubillah. Nah ini tentu soalnya berkelindan ya, bukan hanya satu. Penyebabnya itu bukan satu. Kalau ada yang bilang ini gara-gara MBG, ya MBG itu salah satu ya. Tetapi juga harus diketahui bahwa adanya MBG ini lalu berdampak pada efisiensi di semua departemen, katakanlah gitu ya, atau kementerian, sehingga ya sampai ke bawah begitu ya. Jadi kalau dikatakan orang bisa ya tidak pakai dolar ya, tetapi barang-barang yang dikonsumsi atau bahan makanan yang dikonsumsi itu dibelinya, diimpornya itu pakai dolar gitu ya. Nah ini perlunya kesatuan ya, yang kalau saya ingin meringkaskan itu ya semangatnya itu kembali mengamalkan Undang-Undang Dasar 1945 yang asli, di mana pada pembukaan undang-undang itu termaktub Pancasila dan juga nilai-nilai dasar mengapa Republik ini harus merdeka, ya karena semangatnya bangsa Indonesia bangsa Indonesia ingin semua bangsa-bangsa itu merdeka, dan kita juga dalam hal ini menjadi tantangan untuk merdeka dari segala penjajahan. Tadi dikatakan penjajahannya sekarang bukan fisik, bukan dengan senjata, bukan dengan tank, bukan dengan ini, tetapi ya katakanlah ya proksi, teknologi,
komunikasi dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu ini mengundang putra-putri bangsa yang hebat-hebat untuk istiqomah. Tadi ya kata kuncinya adalah istiqomah, dan mungkin juga tadi seruannya para anggota dewan istiqomahlah, para eksekutif istiqomahlah, merawat kekayaan bangsa, mempertahankan bangsa. Dan juga salah satu yang terakhir yang saya ingin sebut itu bagaimana konsep Indonesia sebagai negara kepulauan, ya. Itu kalau narasinya Profesor Yudi Latif, karena wilayah kita itu antara daratannya dan lautnya itu lebih banyak lautnya, maka logikanya harus ini mindset ya, cara berpikir kita, karena pulau-pulau itu adalah hiasan dari laut. Oleh sebab itu harusnya bangsa Indonesia mampu mengelola lautan itu sedemikian rupa. Sementara kekayaan laut kita itu setiap hari entah berapa penjarah ikan-ikan di laut kita dan sebagainya, ya, termasuk ya ini soal ketahanan pangan, juga keamanan dan sebagainya. Nah, ini harus menjadi kepedulian bersama. Demikian Bu Nuraida, mudah-mudahan kita semakin percaya diri gitu ya, semakin percaya diri. Tapi mohon maaf, percaya diri bukan keras kepala gitu ya. Jadi bukan pokoknya, tetapi dengan perhitungan yang masak. Kalau sudah menetapkan keputusan bersama, hasil musyawarah bersama, maka tinggal tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan dari Prof. Sirjin. Selanjutnya dipersilakan bagi yang ingin bertanya. Ini sudah ada 2 yang sudah raise hand. Yang pertama tadi dari Vivo 1901, ini belum ada identitasnya, monggo dipersilakan, singkat, jelas, dan padat. Kemudian nanti akan dilanjutkan oleh Prof. Mir Alam. Monggo dipersilakan. Oh, ini Pak, ini ya. Ya, monggo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Bu Moderator. Pada yang terhormat ketiga narasumber, pagi ini temanya sangat relevan, inovasi ketahanan nasional dan kemandirian. Namun kalau saya sepengetahuan pencermatan saya, ini justru Indonesia terancam kehancuran, bukan malah kita bisa bertahan, karena memang korupsi ternyata sangat terbuka sekarang. Ini masalah serius yang berarti moralitas bangsa yang figur-figur pemimpinnya ini memprihatinkan. Maka kalau Prof. Muhammad Sirjin yang paling pas kembali ke UUD 45 asli, ini tepat. Maka kalau mau ketahanan nasional, ini mari kita benar-benar Pancasilais yang sebenarnya. Karena sekarang terasa krisis figur Pancasilais negarawan ini yang kita prihatinkan. Kalau sebatas ya seolah-olah hebat, misalnya MBG, KDMP, karena saya juga ada di KDMP itu prihatin. SDM-nya itu sulit untuk dikembangkan KDMP itu. Nah, ini mohon pada ketiga narasumber yang terhormat, bagaimana agar kita betul-betul mendapatkan ketahanan dengan inovatif, kan begitu. Karena kalau kita sebatas yang sudah ya sudah dan yang ada ya ada, ini memang lain. Maka saya punya estimasi kehancuran ini mengancam Indonesia. Terima kasih, moga-moga ini bagian keprihatinan yang perlu saya sampaikan di forum ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Selanjutnya, Prof, monggo dipersilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dapat lagi pencerahan pagi ini dan tetap fokus pada kemandirian bangsa. Yang pertama tadi dari Pak Prof. Katmin ini ada dua kata kunci tadi yang disampaikan. Yang pertama adalah pentingnya soft skill, ya, pengembangan soft skill dalam pendidikan. Kemudian bagaimana tadi menyampaikan tentang konflik, ya. Dan saya kira konflik yang paling mendasar ketika terjadi konflik antara batin, apa kata hati, dan apa yang diucapkan dan apa yang dilakukan, itulah konflik sebenarnya yang paling bisa mempengaruhi ketahanan bangsa. Karena ini berkaitan juga dengan membangun kepercayaan diri, ya. Penting bagaimana kepercayaan diri, ya, yang terbangun melalui pendidikan. Ya, mohon maaf kalau selalu berulang ini saya sampaikan bahwa kayaknya pendidikan kita belum mampu membangun percaya diri anak bangsa, baik dirinya sendiri maupun percaya diri dengan bangsanya. Apa yang kurang? Kemudian tadi dari narasumber kita yang kedua ini penting memang disosialisasikan tentang rencana pembentukan sekian batalion itu, karena banyak yang beredar di masyarakat seakan-akan batalion itu hanya untuk perang, sehingga dia beranggapan wah tidak dibutuhkan lagi itu sekarang. Padahal tadi ya kalau disampaikan bahwa banyak kontribusi batalion itu terhadap percepatan pembangunan juga, karena terkait dengan ketahanan pangan dan lain-lain sebagainya. Kemudian guru kita Prof. Irsin lagi menyampaikan, saya sangat sepakat itu selalu disampaikan, bagaimana undang-undang dasar yang menurut saya terkadang Pancasila dan undang-undang dasar sebagai falsafah itu tidak relevan dengan arah dan tujuan pembangunan, termasuk arah dan tujuan orientasi pendidikan tinggi misalnya perguruan tinggi. Ya, selalu ini saya sampaikan bahwa mestinya indikator keberhasilan perguruan tinggi dan indikator pembangunan itu minimal dua, ya. Bagaimana kontribusinya dalam mencerdaskan dan bagaimana kontribusinya dalam mensejahterakan. Ditambah lagi satu, bagaimana kedamaian bisa terwujud. Kan hanya itu tiga, kan. Tetapi kok ketika sampai pada kebijakan pendidikan, kebijakan pembangunan, bukan itu yang menjadi indikator utama. Saya ini dari masih kementerian yang lalu saya sampaikan mestinya yang menjadi IKU pertama perguruan tinggi, kontribusi perguruan tinggi dalam percepatan pembangunan dan bagaimana kesejahteraan pencerdasan itu. Yang perlu dilakukan suatu redefinisi kecerdasan dan redefinisi kesejahteraan. Bukan hanya yang indikator-indikator yang dibawa sekarang. Tetapi kenyataannya yang menjadi IKU pertama berapa kerjasama luar negeri, berapa publikasi di Scopus, dan itulah menjadi persyarat lebih besar. Apa enggak? Kelihatannya tak relevan antara basis undang-undang dasar dan Pancasila itu dan basis orientasi tujuan yang akan kita capai. Jadi saya sangat sepakat Prof. Selalu disampaikan bahwa mestinya kembali bagaimana kita merenung apa sih sebenarnya tujuan negara ini merdeka. Ada tiga tadi, kesejahteraan, kecerdasan, dan perdamaian dunia. Perdamaian nasional dan perdamaian dunia. Saya kira itu mungkin jadi mohon maaf kalau selalu saya menyoroti bagaimana pendidikan itu sangat penting, membangun percaya diri anak bangsa dan membangun percaya diri dengan bangsanya. Karena konflik bisa terjadi karena ketidakpercayaan, baik percaya diri maupun percaya pada bangsa. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Mir. Selanjutnya mungkin saya bacakan saja dua penanya di room chat untuk direspon oleh para narasumber. Ini dari Pak M. Heri Rusli Kemenperin, ya. Assalamualaikum Pak Dr. Sarwo Edi. Bagaimana Lemhanas menyikapi adanya pesta babi di Papua dan aparatur negara ada yang LGBT? Mohon pencerahannya untuk penjarahan untuk ketahanan pangan dalam menghadapi globalisasi,
perang dunia saat ini, memenangkan energi dan pangan, Pak Prof. Selanjutnya dari Mbak Ana Mawar Setiawati SAG. Assalamualaikum. Sebelumnya Alhamdulillah Akademik IPA Istiqomah. Barakallahu fiik. Bukti peduli nasib bangsa. Saya ingin bertanya, sejauh mana kontribusi kampus sebagai agent of change terhadap problematika rakyat? Ini mungkin relevan, tadi sudah disinggung oleh Pak Dr. Hamim, juga diperbaiki oleh Pak Prof. Porofir ya. Ini penting katanya begitu ya. Monggo selanjutnya saya berikan waktu untuk untuk Pak Dr. Hamim Jarkasih untuk merespon beberapa pertanyaan tadi. Monggo. Terima kasih Mbak Nuraida. Saya ngawali dari Mbak Ana dulu ya, yang karena dia memang dari UIN Sunan Kalijaga dulu. Jadi ya memang kampus adalah salah satu dari pilar demokrasi gitu ya. Jadi memang harusnya kampus itu bisa memberikan contoh bagaimana punya independensi gitu ya. Hanya persoalannya memang kekuasaan itu cenderung tidak ingin ada perubahan gitu. Jadi kalau dalam ilmu politik yang saya pelajari, bahwa siapapun yang memimpin suatu negara itu kalau tujuan pembangunannya ya itu tadi, misalnya ada 3, dia memajukan kesejahteraan umum dan lain-lain, tapi ada juga tujuan yang tidak tertulis ya, tujuan yang orang mengatakan hidden, yaitu apa? Mempertahankan kekuasaan, mempertahankan status quo itu. Ini yang kadang-kadang juga menjadi masalah. Jadi sama juga tadi dengan rule of the game konflik itu ya. Jadi misalnya sudah ada regulasi supaya jadi presiden maksimal ya 2 kali saja gitu, tapi ingin 3 kali gitu ya. Akhirnya regulasinya mau dirubah dan sebagainya. Dan memang ada kecenderungan beberapa tahun belakangan ini, yaitu memang kepemimpinan di Indonesia ini sangat baru, ini ada presiden yang baru, saya kira perlu membuat regulasi untuk memberikan kesempatan kampus supaya punya semacam kebebasan akademis ya, untuk bisa mengatur sendiri gitu ya, dan seterusnya gitu, termasuk juga apa istilahnya ya, tidak hanya pemilihan pimpinan, tapi saya kira juga misalnya sekarang yang sedang ramai, misalnya ada kampus yang yang meluluskan doktornya tapi dipersoalkan di kampus terus sampai ke ranah PT UN dan sebagainya. Saya kira itu tidak terlalu jauh lah ya, artinya sudahlah, itu otoritasnya kampus saja, ini lulus apa tidak, layak apa tidak, dan seterusnya serahkan saja kepada kampus itu. Nah terus yang berikutnya kaitannya dengan tadi, kalau sebenarnya kalau dulu ada Muchtar Lubis mencandera manusia Indonesia gitu ya, yang kira-kira ya orang mengatakan kok apa betul bahwa masyarakat Indonesia cenderung masyarakat yang hipokrit gitu ya. Hipokrisi itu kalau dalam bahasa agama itu ya namanya munafik itu gitu ya. Jadi bermuka dua itulah namanya hipokrisi gitu. Nah ini meskipun itu sudah ya beberapa puluh tahun yang lalu ya, tapi selalu saja kita melihat ada fenomena-fenomena orang yang seperti itu, yang tadi bahasanya Prof. Niralam mungkin ya orang yang krisis keteladanan gitu ya. Jadi apa yang diucapkan dengan apa yang disampaikan itu menjadi sesuatu yang sangat jauh gitu ya. Jadi kesenjangannya itu semakin menganga, dalam bahasa sosiologinya dikatakan sebagai widening gap gitu ya. Namanya idealita, tapi realitanya itu kita sangat prihatin ya. Jadi misalnya Mbak Ana ya, kalau misalnya kita evaluasi dari 5 sila Pancasila itu,
mungkin kita korek satu persatu, sila mana yang sudah bisa dijalankan di Indonesia secara bagus, itu ternyata ya memprihatinkan gitu ya. Sila pertama juga bermasalah, sila kedua juga masih ada tirani, gitu. Sila ketiga persatuan juga terkoyak, musyawarah ini juga memaksakan kehendak, apalagi sudah sampai kepada social justice, keadilan sosial, ini menjadi persoalan juga yang belum tertata dengan baik ya. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, ini kan juga saya kira fenomena yang sangat memprihatinkan yang perlu dicarikan solusi yang terbaik. Nah, saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Kembalikan kepada Ibu Dr. Nuraida. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih kepada Pak Dr. Hamim Farkasi. Selanjutnya dipersilakan Pak Slamet Sarwo Edi. Terima kasih. Ya, ada beberapa poin pertanyaan untuk saya ini. Ya, pertama saya sependapat dengan penanya yang pertama itu ya, bahwa memang korupsi sekarang sudah merajalela di mana-mana. Saya ingin menyampaikan pernyataan saya begini. Ketika rekrutmen aparatur negara itu kan sudah melalui tahap yang luas, yang rumit juga ya, sehingga untuk mendapatkan sumber daya manusia yang unggul, yang akan ditempatkan misalnya sebagai hakim, sebagai jaksa, sebagai polisi, sebagai TNI, itu sudah diupayakan sedemikian rupa sehingga mendapatkan sumber daya manusia yang unggul untuk bidangnya nanti. Tetapi kenyataannya setelah dapat yang unggul itu, lalu dia bekerja di suatu instansi, yang saya lihat justru sumber daya manusia yang unggul tadi ini yang mempunyai integritas yang tinggi, mempunyai kemampuan yang bagus, itu justru setelah masuk sistem di situ dia akan terkontaminasi dengan sistem yang ada di dalam itu. Ya. Contohnya sekarang kan ada beberapa hakim yang bagus ya, tapi ternyata setelah tugas beberapa tahun dia kena OTT. Ya. Demikian juga mungkin ada aparatur negara lainnya yang kena OTT padahal SDM-nya dia bagus, integritasnya bagus. Jadi menurut saya ini sistem yang harus dibenahi ya, di situ. Jadi integritas itu ternyata juga tidak bisa menjamin ya itu akan terkontaminasi dengan situasi lingkungan yang ada di situ. Itu yang statement saya pertama seperti itu ya. Nah, kemudian ini yang pertanyaan berikutnya tentang pesta ya, film pesta babi itu ya, yang di Papua itu, bagaimana Lemhanas menyikapi ini ya. Saya tidak punya tidak punya data bagaimana sikap Lemhanas. Tetapi bagi saya bahwa pelarangan pemutaran film ini menurut saya ya kurang tepat ya, karena memang ini kan budaya lokal. Jadi pembangunan itu harus dibangun dari budaya lokal, mestinya kan di situ. Kalau tidak jadi kasus nanti banyak budaya lokal itu yang jadi masalah karena tidak diperhatikan. Ya tadi yang terakhir adalah pemutaran film itu, yang kemudian ada kasus, kita ingat kasus Rempang ya, itu juga pembangunan yang tidak mensertakan adat di tempat. Kemudian ada kasus pembakaran di Papua, itu ada pembakaran mahkota cendrawasih oleh aparat ya, itu juga yang menyinggung perasaan masyarakat adat setempat. Jadi memang sebaiknya itu ya hal-hal seperti itu tidak perlu berbadai dimusnahkan ya, itu harus ada, tetap ada gitu ya. Jadi demikian juga tentang film Pesta Babi ini, itu menunjukkan adat lokal ya, bahwa mereka merasa lingkungannya telah dibabat oleh pembangunan itu ya. Nah, itu secara umum ya seperti itu. Nah, kemudian tentang LGBT tadi ya, aparatur negara yang kena LGBT ini juga saya pernah mengalami ya, anggota TNI yang kena
punya kasus LGBT, ya TNI itu perlakuannya seperti perempuan atau laki-laki sama senang laki-laki, ya, atau dia sebagai laki sebagai wanita gitu ya. Nah, LGBT itulah lesbian, gender dan biseksual, transgender. Nah itu. Nah ini kalau terjadi di lingkungan TNI sudah ada berkasnya di Mahkamah Agung, itu adalah dijatuhi pidana Pak. Ya walaupun KUHP kita yang lalu ataupun KUHP yang sekarang ini yang baru juga tidak memberikan jalan keluar untuk bagaimana masyarakat LGBT ini ditindak ya. Yang ditindak justru kalau LGBT itu lawannya seorang anak-anak itu bisa ditindak melanggar norma hukum pidana. Tapi yang dewasa tidak, sampai sekarang juga tidak ada aturannya. Nah untuk TNI itu yang LGBT itu dihukum dengan ketentuan hukum pidana dan dipecat bahkan dari kesatuannya, ya itu sudah banyak putusannya yang seperti itu. Jadi menggunakan karena perbuatan dia itu adalah sebagai perbuatan melanggar norma ketidaktaatan kepada atasan ya, kepada negara, itu normanya. Jadi Bapak bisa bisa mengklik atau mencari di putusan LGBT anggota TNI itu bisa keluar udah di situ. Nah, kemudian yang berikutnya perang dunia ya, perang antara sekarang lagi perang Amerika Israel melawan Iran. Bagaimana Indonesia menyikapinya ini ya. Juara Indonesia rame-rame masuk bridge kemarin kan ya, itu yang dibentuk oleh Amerika ternyata. Nah kalau saya melihat harusnya ini peran diplomasi politik luar negeri ya yang bebas aktif itu yang harus dikemukakan. Jadi itu untungnya bahwa Indonesia memilih politik bebas aktif luar negerinya itu. Jadi kita tidak bisa memilih salah satu masuk ke satu blok ya, tetapi juga tidak bisa kita bisa ikut kemana-mana lah ya, bisa ikut kemana-mana ya, tidak harus ikut salah satu blok, sehingga itulah keuntungan Indonesia ya bisa. Hanya barangkali mungkin kalau terjadi krusial ya seperti ada perang di Ukraina harus bagaimana kita ya, mungkin diplomasinya lebih berat sebelah ya, itu namanya diplomasi ya. Tapi intinya normanya adalah bebas aktif, tidak bisa memblok pilih mana, sehingga kita akan aman di situ. Walaupun demikian tetap ada konsekuensi dari kita juga membuat statement-statement yang mungkin dianggap pemihak ya, negara-negara lain akan mengunci kita juga. Seperti misalkan kejadian di Selat Hormuz ya, itu kan Indonesia kapalnya ditahan di sana karena dianggap Indonesia itu tidak non-blok. Nah, gitu. Banyak hal lah ya. Jadi bebas aktif inilah kuncinya. Bagaimana mengimplementasikan politik bebas aktif. Politik luar negeri bebas aktif. Ya, tidak membahas. Itu sih saya kira. Terima kasih Mbak Nuraida. Ya, terima kasih Pak Dr. Edi. Selanjutnya dipersilakan Prof. Muhammad Sirzin. Terima kasih Bu Nuraida, yang terhormat Bapak Zahrawi, Prof. Mir Alam, siapa lagi, dan juga ada Mbak Nana Mawat. Yang pertama tentang fenomena kebangkrutan Republik ini salah satunya disebabkan oleh korupsi pada semua lini kehidupan, dan korupsi ini tidak lepas dari oligarki ya. Ada oligarki artinya penguasaan sesuatu oleh kelompok tertentu ya, ada ekonomi, ada politik, ada sumber daya alam itu tadi ya. Jadi ilustrasinya, andai kata kekayaan alam ini benar-benar dikelola oleh negara secara efektif, secara efisien, maka utang negara itu akan segera lunas gitu ya. Ya emang kita harus omong-omong terus ya, supaya tidak hanya omong-omong tetapi artinya seruan untuk kita mendukung apa yang diusahakan oleh Prabowo untuk mengambil alih
ya, untuk menguasai lahan-lahan, tanah-tanah yang dikuasai oleh negara, walaupun ini juga ada ketegangan ya antara pemerintah atau negara sebagai penguasa juga dengan katakanlah kerajaan-kerajaan yang lebih dahulu ada yang mempunyai wilayah itu. Jadi intinya bagaimana pemerintah pusat ya dalam hal ini bisa bijaksana di dalam mengelola ini. Juga salah satu prinsipnya ya jangan ada tebang pilih gitu ya, penguasaan lahan dan sebagainya. Ya zaman Pak SBY dan juga Pak Mahfud MD ketika itu kan ada dilema ya, ini harus ada penataan ya. Kalau pemerintah melakukan penataan tapi mereka semua pada punya pegangan peraturan ya, padahal peraturan hak mengelolanya itu mungkin sebagian besar tumpang tindih begitu rupa ya. Harusnya kita kembali mengacu pada UUD 1945 pasal 33 itu, mana yang penguasaannya dalam tanda petik penguasaan ya memang pengelolaannya itu, jadi saya sebut satu orang bisa ribuan hektar gitu ya, apakah itu jadi lahan tambang, apa sawit atau apa ya, hitam di atas putih itu sudah jelas. Nah, lalu kalau yang lebih progresif lagi ya mereka yang telah melakukan pelanggaran-pelanggaran termasuk dalam hal ini koruptor ya, korupsinya bukan 1 juta, 2 juta, 1 miliar, 2 miliar ya harus dimiskinkan dalam artian ya tetap tentu saja menyita kekayaan itu dengan peri kemanusiaan juga ya, tidak disita habis-habis ya tentu itu pasti ada ya kerawanan tertentu dan barangkali ancaman untuk ya memprovokasi untuk apa ya reformasi dan sebagainya ya. Republik ini memang istilahnya tadi ya, republik ini memang seksi untuk diperbutkan siapa saja ya. Oleh sebab itu ini kuncinya adalah kebersamaan dalam artian semua punya komitmen untuk menjaga, melestarikan ini ya. Ilustrasi yang sangat bagus dalam hal ini adalah bagaimana tadi seperti disampaikan oleh Bapak Sarwo Edi tadi ya, kuncinya kan pada istiqomah pada sistem ya. Dalam lingkungan di mana sistemnya itu baik dan pemimpinnya juga baik, maka orang-orang yang tidak baik akan jadi baik gitu ya. Tapi kalau sistemnya tidak baik, apalagi untuk pimpinannya tidak baik, orang-orang yang baik masuk ke sistem itu ya jadi jelek gitu ya. Nah, seperti yang disebut Pak Mahfud MD ya sudah beberapa tahun yang lalu itu, bahwa siapa yang masuk ke sistem sistem pemerintahan kita itu ya sesoleh apapun dia jadi ikut rusak gitu ya. Tapi kalau ya ini dilemanya ya, kalau tidak istilahnya tidak memperbaiki dari dalam ya nggak ada baik-baiknya, tapi ternyata ketika masuk juga nggak bikin perbaikan ya. Oleh sebab itu kembali pada sistem dan tadi dukungan dari Pak Zahrawi ini betul-betul darurat kembali ke UUD 1945 asli ya. Ini bukan terapi sehari jadi ya, tetapi penyimpangan ini bertolaknya memang dari reformasi yang dibelokkan gitu ya, hingga lahir ratusan undang-undang yang kalau dipelototi, dicermati itu bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sepakat dengan Prof. Mir Alam ya, ini
punderannya itu ya pendidikan ya, pendidikan dalam arti yang seluas-luasnya. Jadi warga masyarakat yang kurang terdidik atau itu ya terdidik, intelektualitasnya secara kognitif, pengetahuannya luas, tetapi itu tadi karakternya bagaimana, dan karakter itu bisa kita kembalikan pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Seandainya semua warga Indonesia itu bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, ya ketuhanan yang Maha Esa, ya bangsa Indonesia ini akan aman sentosa, beda. Dan saya pernah membuat meme, seharusnya dengan Pancasila semua rakyat Indonesia itu adil, makmur, sejahtera. Kok tidak adil, makmur, sejahtera? Berarti ada penyimpangan atas Pancasila. Yang selain sila keempat kerakyatan yang itu membuahkan penyimpangan atas sila ini, membuahkan pemilihan presiden one man one vote, dan juga mendowngrade kedudukan MPR yang semula sebagai lembaga tertinggi negara menjadi lembaga negara sejajar dengan DPR presiden. Nah ini akar ya, undang-undang sebagainya, apakah itu undang-undang omnibus law dan sebagainya, ini kan turunan dari pelanggaran atas Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian tadi mengenai ya dari film Pesta Babi di Papua, menurut saya film ini isinya kritik sosial, gitu ya. Bukan provokasi, ini mengajak merdeka. Lah iya, kalau kan kabur saja itu di satu sisi ya kritik, tapi kalau yang bilang itu Prabowo kabur saja ke Yaman, lah itu bukan wilayah dia untuk berkata begitu. Presiden itu bertanggung jawab untuk merengkuh semua rakyatnya, menyejahterakan rakyatnya. Nah, termasuk dalam hal ini MBG ini bagaimana gizi, badan gizi dan sebagainya, ya itu harus dievaluasi juga. Yang terakhir mengenai kontribusi kampus, kritik terhadap kampus-kampus, bahwa ya mungkin sebagian besar para cendekiawan kampus mencari aman lah ya, mencari aman, mungkin berada pada Menara Gade, ya tidak peduli kepada ini, dan sebenarnya ya secara pribadi terus terang saya mungkin juga teman-teman kampus lintas universitas juga mungkin nggak enak juga kalau ada kritik-kritik kepada penguasa, apalagi ya mungkin harus dikatakan perguruan tinggi negeri itu kan dananya dari pemerintah. Kalau mengkritik pemerintah lah ya, kalau pemerintahnya tidak sejalan dengan undang-undang ya harus dikritik ya. Ini jadi kepedulian sosial lah ini ya. Saya pribadi kalau membuat kritik ya hanya melaksanakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, ikhtiar sebisa-bisanya amar ma'ruf nahi mungkar ya saja. Kalau diseru untuk melakukan yang baik, diingatkan tentang pelanggaran-pelanggaran, hal-hal yang kurang tepat dan sebagainya, kalau tidak mau ya sudah, ya itu tanggung jawab. Jadi demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Sudin. Dengan berakhirnya sesi ini, mungkin nanti dapat saya simpulkan sedikit bahwa ternyata kondisi kita, negara kita ini masih atau berada dalam krisis multidimensi. Jadi tentu saja inovasi perlu dilakukan. Nah, salah satu tugas yang sudah dilaksanakan oleh TNI Polri dalam rangka melakukan inovasi, menyikapi semua perkembangan atau persoalan-persoalan bangsa ini tadi sudah dikemukakan, sudah berperan aktif bahwa ternyata TNI Polri itu bukan hanya
menjaga pertahanan keamanan saja, akan tetapi masuk ke ranah yang lebih luas lagi, bagaimana menjawab tantangan dan persoalan-persoalan bangsa. Salah satu di antaranya adalah berkaitan dengan pangan. Tentu persoalan-persoalan yang ada, yang terjadi di tengah sistem kenegaraan kita, itu harus kembali kepada Undang-Undang Dasar dan Pancasila, yang tentu saja ini mengarahkan kita pada tujuan bangsa dan negara yang adil, makmur, dan sejahtera. Dengan berakhirnya sesi ini, saya akan tutup acara ini, tapi nanti saya akan Pak Iwan ya, Mas Iwan yang akan menutupnya. Saya haturkan terima kasih terlebih dahulu kepada para narasumber yang sangat luar biasa memberikan pencerahan kepada kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mas Iwan, waktu saya kembalikan ke Mas Iwan. Terima kasih kepada Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian kuliah subuh pada pagi hari ini. Selanjutnya untuk penutupan kami kembalikan ke Mbak Putri Ana Nurani. Baik, terima kasih kepada Ustadz Iwan Setiawan. Terima kasih kepada Ustadz Iwan Setiawan atau Dr. Iwan Setiawan MSc, dosen Universitas Aisyah Yogyakarta yang sudah menjadi host pada kesempatan hari ini. Terima kasih kepada moderator kita, yaitu Dr. Nuraida SIP MSI, dosen Universitas Subang, Ketua Puspaga Kabupaten Subang. Terima kasih kepada narasumber kita, Ustadz atau Kiai kita yang sudah memberikan ilmunya luar biasa pada kesempatan hari ini. Terima kasih kepada Kiai Haji Dr. Hamid Zerkasi Putro, beliau adalah Ketua Dewan Pakar Komnas Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta. Terima kasih kepada Dr. Selamat Sarwo Edi, Shum M.Hum. Beliau juga purnawirawan dari TNI, tadi disampaikan sebagai praktisi, tetapi beliau juga adalah dosen, baik itu Fakultas Hukum Universitas Proklamasi 45 dan juga Magister. Dan terima kasih kepada Profesor Dr. Muhammad Rizin MAG yang selalu membersamai kita, Guru Besar Bidang Ilmu Tafsir Al-Quran UIN Sunan Kalijaga. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih seluruh pengisi acara pada kesempatan hari ini, dan terima kasih kepada peserta, ataupun tadi juga ada guru besar dan juga ustadz-ustadzah yang sudah hadir pada kesempatan hari ini, baik itu memberikan pendapat ataupun pertanyaan. Matur nuwun sangat, semoga selalu dalam kesehatan, kemudahan, dan kelancaran, dan tentunya istiqomah untuk di jalan Allah. Kemudian kami juga ingin ingatkan, jangan sampai lewatkan Akademi Hikmah Kuliah Subuh setiap hari Rabu. Dan kalau hari ini adalah kita bicara tentang inovasi dan kemandirian, 24 Zulhijjah 1447 Hijriah. Jadi nanti jangan lewatkan untuk Rabu mendatang jam 5 sampai jam 7 pagi hanya di Akademi Hikmah. Anda bisa menyimak melalui Zoom dan live YouTube. Dan kegiatan ini tentu diselenggarakan oleh Akademi Hikmah, didukung oleh UP45, STIA Yogyakarta, PSPIK UNY, Rumah Sambil Qurani dan Islami Universitas Madani Parmusi, STI Hamfara, dan Anda bisa menyimak melalui UTY FM Medari. Baik, sebelum kita tutup untuk pertemuan kali ini, tadi juga sudah ditutup dengan doa kafaratul majelis. Saya mau berpantun terlebih dahulu. Berpantun ya. Pagi hari minum jamu, racik dengan rempah pilihan. Ilmu dan teknologi terus dipacu menjadi fondasi ketahanan dan kemandirian. Kayaknya perlu lagi nih ya. Ke pasar membeli buah delima, jangan lupa membeli pepaya. Bangsa kuat karena berkaya bersama, membangun negeri menuju Indonesia Jaya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih. Syukran, jazakumullah khair. Ustaz Hamim, syukron. Barakallahu fiik. Salam ulil albab. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum, Mas Nuwun. Terima kasih semua. Mohon izin. Sehat-sehat, tante.